Oke, masih bersama di channelnya Pangestu, channelnya Tembatas Sharing dan Belajar. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tips ya, membagikan tips cara saya menata mesin printer dengan rapi dan tentunya tidak berantakan, yang jelas tidak menumpuk. Maksudnya tidak menumpuk, printernya tuh natanya tuh berantakan. Misalkan si printer terlalu dekat sama komputer atau laptop, misalkan punya lebih dari satu, biasanya kan yang namanya printer pasti kan nggak bisa jarak jauh ya dari printer sama komputernya atau si laptop, jadi harus berdekatan. Karena apa? Kabelnya tuh terlalu pendek ya, kabel itu USB-nya, maka dari itu harus diakalin. Nah, ini pas banget ya, ini pas banget buat rekan-rekan yang masih pemula atau yang mau belajar di dunia percetakan, yang masih bingung cara menata printer biar penataannya tuh rapi dan yang jelas yang rapi ya. Oke, kita simak aja ya. Dan buat rekan-rekan yang belum subscribe atau yang belum subscribe, monggo silakan aja. Atau yang mau gabung di grup Telegram bisa aja. Anda bisa gabung itu di link deskripsi, ada itu link Telegram ya. Di sana banyak rekan-rekan yang gabung atau yang masih belajar atau yang masih pemula. Yuk kita maksudnya kita lanjut aja cara saya menata printer supaya rapi, apalagi mempunyai satu printer sampai 4 bahkan sampai 10 printer dan bisa ditata dengan rapi. Dan untuk bahannya ya, dan untuk bahannya sendiri saya akan tunjukin buat rekan-rekan biar tahu apa saja yang dibutuhkan. Dan ini saya memegang, kalian pasti tahu ya yang namanya ini apa. Ini adalah port USB. Karena saya memakai printer 4, jadi saya membutuhkan 1 2 3 4. Misalkan kalau Anda mau belilah alat ini dengan alat yang bagus, jangan pakai yang alat murahan ya. Karena apa? Karena kalau yang pakai murahan cepat banget rusak, saya jamin deh. Karena ini buat kerja ya, apalagi buat percetakan. Dan port ini kalau yang lebih bagus tuh yang USB apa ya, titik 3 apa 3, kalau tidak salah 3 ya. Kalau ini kan 2,5 kayaknya. Oh, ini USB 2 ya. Itu yang bagus tuh USB yang 3 ya. Nih saya tunjukin ya. Nggak kelihatan ya, terlalu ngeblur ya, terlalu ngeblur. Yang jelas ini USB 2.0 ya, High-Speed Hub namanya. Maksudnya USB 2.0 itu yang lebih bagus tuh yang USB 3.0 ya. Terus untuk portnya kalian bisa beli yang portnya banyak. Karena apa? Misalkan mungkin kan di kemudian hari akan nambah mesin-mesin, misalkan printer atau dan sebagainya. Kalau saya kan ada 4, mungkin di lain waktu saya akan nambah, dan port ini saya akan ganti dengan port yang lebih banyak lagi. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, kalian harus nyiapin yang namanya ini. Apa ini? Ini adalah kabel ya, kabel USB extension atau kabel USB nih. USB memperpanjang ini. Nih, ini biasanya kalau port USB kan kabelnya pendek ya. Ini dari sanonya. Pasti semua kabel port USB itu cuma segini. Paling berapa jengkal panjangnya? Sekitar 2 jengkal ya. Dan untuk
Dan maka itu kita harus benar-benar nyiapin ini ya. Dan saya beli ini tuh di online ya, atau beli di toko terdekat juga ada, biasanya di toko elektronik atau di counter-counter terdekat pasti ada. Dan kita hanya cuma nyolokin ke sini ya, twing. Nah di sini. Nah terus ntar ini masukin ke komputer atau laptop. Oke, daripada penasaran, yuk kita intip cara saya menata printer. Oke, kita lanjut aja. Let's go. Cekidot. Oke, di situ ada printer saya ya. Tuh. Itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, printer itu berjejer dengan rapi ya. Tuh. Dan ini saya menggunakan meja yang jelas meja ya. Mejanya itu kayak gini, pakai papan. Jadi papan terus ditempelin ke tembok ya. Ini kan tembok. Jadi ini saya memakai besi L atau siku. Saya menggunakan besi siku ya. Jadi ini meja papan ya. Ini saya sengaja bikin ini karena apa? Karena tempat cetakan saya itu masih sempit. Kalau nggak percaya tuh lihat, masih sempit kan. Ini belum gede. Terus atasnya juga pakai besi L, terus ada papan. Jadi kayak semacam rak ya. Oke, kita langsung ke topiknya, langsung bahas topiknya. Dan ini adalah printer. Kan ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk mengatasi biar printer tuh bisa nyambung ke komputer, kita tuh harus menggunakan itu alat tadi yang saya pegang. Kalau enggak pakai alat itu, maka si printer nggak akan bisa connect ke itu. Walaupun bisa connect, si printer harus ditumpuk jadi satu, itu baru bisa connect ke komputer ya. Karena apa? Keterbatasan kabel USB bawaan printer kan pendek, paling 1 meteran. Kita harus membutuhkan yaitu kabel USB. Oke, sekarang kita harus menatanya ya. Ini kebetulan ini kabel USB printer udah kalau ke printernya. Dan kabelnya tuh ngumpul di pojok. Kalau nggak percaya, tengok aja. Maaf. Ini kalau nggak percaya ya, ini kan di belakang no, potnya ngumpul di belakang, maksudnya kabel USB printernya ini. Ini saya ditata di pojok karena saya menata printernya tuh nge-L ya ketemunya. Jadi kabelnya ketemunya di pojokan. Oke, sekarang saya mau menata dulu. Ini portnya ya. Jadi ini kabel USB printer yang 1. Nah, karena saya memakai 4 printer, otomatis ya kabel USB-nya pastikan 4. Dan ini colokin lagi ke satunya lagi. Terus ini tinggal 2, colokin ke satunya lagi. Oke. Nah, ini kan 4 ya. 4 karena saya memakai 4 printer, jadi ya tak cepin semua. Nah, sekarang kita nyolokin USB itu yang panjang itu kabel extension. Ini saya beli yang ini yang tipe G ya. Ini kan ada tulisannya tuh. Maaf nggak kelihatan ya. Tuh kan tipe G ya. Ini yang tipe G. Kalau kalian mau beli yang sama, monggo. Itu di online kan banyak, atau beli di toko terdekat kalian di daerah kalian masing-masing. Ya, saya mau nyolokin ke ini dulu. Saya biasanya naruhnya di belakang ya, di port komputer yang paling belakang. Kalau enggak, kalian bisa ngikutin cara ini di belakang. Kalau di laptop kan di samping ya.
Saya harus nata ini dulu. Oke. Ups, jatuh. Saya biasanya nyoloknya di belakang, karena apa? Kalau di depan kan nggak mungkin ya, karena port komputer paling isinya 2 kalau di depan. Kalau di belakang kan ada 4 kalau nggak salah. Oke, sekarang udah saya colokin itu. Saya nyolokin di terbalik lagi kameranya. Oke, saya tadi nyolokin di sono no. Tuh kan, no, di belakang CPU. Karena saya menggunakan komputer. Nah, kalau sudah dicolokkan, ini kabel portnya bisa dicolokin ke ini, ke kabel itu yang panjang, dicolokin ke ini kan portnya ya, ini port USB nya, ini kabelnya, ini kabel yang nyolok ke komputer. Jadi ini dicolokin, twing. Nah, ini kan udah nyolok. Kalau udah nyolok, ini nyala warna biru tuh, kan kelihatan. Ini tandanya sudah terkonek ke komputer ya. Jadi ini printer siap digunakan. Ya, kita tes dulu atau dicoba dulu. Saya mau nyalakan printer saya. Nah, ini yang 1, ini yang 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Hitungan urutannya. Saya mau cek ini, ngeprint buat percobaan. Oke, printer udah nyala ya. Yang ini belum dinyalain. Jadi saya mau pakai yang ketiganya dulu. Kalau semuanya juga bisa. Ini saya coba dulu, mau tes print. Oke, saya mau mencoba tes gambar aja biar agak rada-rada wow gitu. Ini aja, saya suka gambar penguin. Tes print dong, biar tahu bahwa ini caranya udah jadi atau belum. Jadi kita harus tes dulu biar rekan-rekan nggak penasaran ya. Pertama yang besar dulu. Nah, yang ini tes, terus ada lagi tes, terus lagi yang ketiga. Nah, udah. Oke, kita tengok ya itu. Nah, itu kan lagi proses semua ya tuh. Nah, cuman yang 1 lagi nggak dihidupin karena lagi ada trouble di printer ini. Jadi saya coba yang 3 aja tuh. Itu proses. Nah, ini duluan yang jadi. Ini hitam putih ya, karena ini printernya khusus buat fotokopi atau print yang warna teks hitam ya. Dan ini cetak warna, ini juga. Jadi ketiganya bisa digunakan dengan sempurna dengan kabel tadi, kabel USB dan kabel port USB dan kabel yang panjang itu. Nah, itu kan jadi kelihatan rapi ya. Jadi nggak terlalu dekat sama si mesin komputer atau si laptop. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi buat
kalian semua, biar cara penataan printernya tuh ndak berantakan. Kita harus menatanya dengan rapi ya, biar enak dipandang. Apalagi ini kan tempat saya tuh kecil, jadi saya harus pandai-pandai menata mesin-mesin biar ndak berserakan, apalagi printernya kok sampai ditumpuk gitu. Saya kadang melihat di percetakan lain printernya pada ditumpuk karena apa? Tidak memakai itu kabel USB port ya. Oke, ini udah selesai. Nah, cakep ini. Penguin, karena saya suka penguin ya. Dan yang ini belum selesai ya. Oke, cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari buat rekan-rekan atau yang masih pemula, yang masih bingung cara penataan printernya. Jadi ini pas banget buat inspirasi buat kalian lah, cara penataan printer dengan rapi ya. Oke, cukup sekian dari saya, dari Pangestu Percetakan. Jika ada kesalahan dalam pembicaraan saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Cukup sekian. Wassalam